Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi tentunya bersama saya di channel Queen TV. Nah pemirsa, SCTP akan kembali menghadirkan sinetron terbarunya yang akan tayang pada 13 Desember 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di SCTP 1 untuk semua. Dan tentunya pemirsa, alur ceritanya yang pastinya seru dan bikin baper serta akan menguras hati dan air mata bagi para penikmat ataupun penonton setia SCTP. Karena kita lihat sekilas dari trailer yang sudah tayang, banyak sekali konflik dan tentunya akan ada kejutan-kejutan yang akan menemani, dan semoga saja kalian terhibur dengan kehadiran sinetron terbaru ini. Dan di sini saya akan mencoba menghadirkan sedikit bocoran trailer ataupun sinopsis maupun alur cerita sinetron Dewi Rindu yang akan segera tayang awal pekan ini. Dan langsung saja ya guys, kita bahas alur ceritanya. Kisah ini bermula, Dewi adalah wanita cantik dan pintar di sekolahnya. Karena itu banyak sekali yang iri terhadapnya, terutama beberapa teman perempuan di sekolah. Namun dirinya di sini mempunyai sahabat lelaki yaitu Rangga, si cowok cupu sensitif namun baik hati. Dan ternyata diam-diam si Rangga ini mencintai Dewi. Namun sepertinya Dewi pun tidak peka terhadap perasaannya Rangga, karena Dewi pun di sini hanya menganggap Rangga hanyalah sahabatnya saja. Dan di sisi lain Adrian, seorang cowok gaul, kaya raya dan ganteng, serta tentunya banyak sekali disukai cewek di sekolahnya. Namun Dewi pun tidak pernah menyukai Adrian sama sekali. Takdir berkata lain ketika Dewi pun yang dijebak oleh beberapa teman perempuannya yang iri terhadapnya, membuat dirinya pun tidak sengaja mabuk dan dijebak tidur bersama Adrian, cowok yang tidak pernah Dewi sukai. Dewi dan Adrian sama-sama mabuk sehingga mereka tidak sadar dengan apa yang telah mereka lakukan. Lalu Dewi dan Adrian pun begitu kagetnya ketika mereka terbangun dari tidurnya, terutama Dewi yang tiba-tiba ada Adrian di sampingnya. Sontak hal itu pun membuat dirinya pun sangat kaget dan ketakutan. Dan benar saja, setelah beberapa minggu kemudian, akhirnya Dewi pun mengalami hal yang tak wajar pada dirinya. Dewi pun di sini mual-mual, lalu dirinya pun membeli sebuah test pack dan ternyata dirinya pun hamil. Hal itu membuat dirinya pun terpukul dan begitu bingung serta depresi. Karena mimpi Dewi mengejar cita-citanya pun harus terkubur dalam-dalam ketika ia dijebak bersama Adrian, yang pada akhirnya Dewi pun mengandung anak dari Adrian. Lalu Dewi pun sering sekali melamun karena dirinya pun berpikir jika tidak selamanya Dewi dapat menyembunyikan kehamilannya dari orang-orang sekitar. Dewi pun harus meminta pertanggungjawaban kepada pria yang telah membuatnya hamil, yaitu Adrian. Karena Dewi melamun memikirkan kehamilannya sehingga Dewi pun tidak memperhatikan jalan. Lalu tanpa sengaja Dewi pun terserempet pengendara sepeda motor, sehingga dirinya pun terluka dan mengalami patah pada tangannya. Namun yang pada akhirnya di rumah orang tua Dewi mengetahui jika Dewi kini telah berbadan dua. Yuna, ibu tiri dari Dewi yang jahat dan tentunya tidak suka terhadap Dewi, di sini marah besar dan murka kepada Dewi sehingga Dewi pun diusir dari rumah orang tuanya. Namun Pak Tony selaku ayah kandung Dewi hanya bisa terdiam dan menatap saja ketika putrinya diusir oleh istrinya. Namun terlihat adik Dewi juga yang tidak merelakan jika kakaknya harus pergi dan meninggalkan dirinya serta ayahnya, dengan keadaan Dewi sangat depresi dan tengah berbadan dua. Di sini adik Dewi pun sangat khawatir kepadanya. Namun adiknya tidak bisa menghentikan langkah Dewi. Lalu Dewi pun pergi meninggalkan rumah kedua orang tuanya tersebut dan berjalan berharap nasibnya akan lebih baik ketika meminta pertanggungjawaban kepada Adrian, pria yang telah menghamilinya. Lalu di sini akhirnya Dewi dan Adrian pun bertemu di sebuah taman. Dewi pun menangis meminta pertanggungjawaban kepada Adrian jika dirinya
hamil anak Adrian. Namun harapan Dewi pun seketika hancur ketika mendengar jawaban yang diberikan oleh Adrian. Karena Adrian di sini lebih memilih karirnya dan menurut Adrian dirinya pun masih banyak rencana untuk masa depannya. Namun di sini Dewi pun menangis dan berkata apa yang akan terjadi dengan nasibnya jika Adrian tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Karena di sini Dewi pun sama memikirkan bagaimana masa depannya setelah dengan teganya Adrian menghamili dan tidak mau bertanggung jawab. Dan juga karena bagaimanapun anak yang dikandungnya adalah darah daging dari Adrian sendiri. Adrian pun akhirnya terlihat iba dan menyadari jika memang anak yang dikandung oleh Dewi adalah darah dagingnya, dan seorang ayah pun tidak akan tega kepada darah dagingnya sendiri. Lalu akhirnya Adrian pun bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Dewi dan pergi bersama ke rumah Adrian untuk meminta restu dari orang tua Adrian. Yang pada akhirnya Adrian dan Dewi pun tiba di rumah Adrian yang begitu mewah dan kaya raya. Namun ketika Adrian dan Dewi meminta restu, Dewi pun mengatakan jika dirinya sudah terlanjur hamil oleh putra dari Ibu Vita, yaitu ibu dari Adrian. Namun bukannya Ibu Vita merestui, di sini Ibu Vita pun malah menghina Dewi dan menuduh jika Dewi sengaja menjebak putranya karena Adrian adalah anak orang kaya raya dan Dewi pun hanya menginginkan harta dari putranya. Itulah tuduhan Ibu Vita terhadap Dewi yang sungguh sangat menyakitkan dan kejam bagi Dewi. Namun Dewi pun di sini mencoba memohon kepada Adrian maupun Ibu Vita, namun usahanya pun gagal yang pada akhirnya Dewi pun diseret keluar dari rumah mewah Adrian. Dan Adrian pun yang memang tidak ingin bertanggung jawab kepada Dewi hanya diam saja ketika ibunya menyuruh Sapa menyeret Dewi keluar. Lalu akhirnya Dewi pun pergi menjauh dari orang-orang sekitarnya. Namun Rangga adalah cowok cupu sekaligus sahabat dari Dewi, dan Rangga ini memang menyukai Dewi. Mendengar jika Dewi saat ini tengah terpuruk dan hancur, lalu di sini Rangga pun mencoba membantu Dewi dan dirinya mau mempertanggungjawabkan anak yang kini tengah dikandung Dewi sehingga keluarganya pun tidak merasakan malu. Namun di sini Dewi pun menolak karena dirinya tidak ingin dikasihani dan bertekad jika Dewi akan melahirkan dan membesarkan anaknya tersebut sendirian. Hari berganti bulan, begitupun dengan perutnya Dewi makin hari makin membesar, dan hal itu pun menjadi pembicaraan atau hinaan di antara tetangga. Dewi karena yang sudah hamil besar tidak memiliki suami. Namun dengan begitu dirinya pun tetap semangat dan kuat menjalani hidupnya sehari-hari demi anak yang dikandungnya. 9 bulan pun berlalu, akhirnya Dewi pun melahirkan seorang putri yang diberi nama Rindu. Dan setelah 7 tahun kemudian Rindu pun tumbuh besar menjadi gadis kecil yang cantik, baik, pintar, dan menyenangkan. Namun ketika Rindu pun sekolah, dirinya pun menjadi bahan hinaan dari teman-temannya karena Rindu tidak memiliki ayah. Namun Rangga selalu hadir dan menemani dan mengakui jika ayahnya Rindu adalah dirinya. Namun baru saja luka Dewi yang akan sembuh, tiba-tiba harus terluka kembali ketika mendengar adiknya akan menikah, dan di sini adiknya meminta serta menelpon langsung kepada dirinya jika adiknya ingin sekali Dewi menyaksikan pernikahannya. Dan ternyata ketika Dewi datang ke pernikahan adiknya, ternyata yang menikah dengan adiknya adalah Adrian, pria yang dulu membuat hidupnya dan keluarganya hancur menanggung malu atas apa yang telah diperlakukan oleh Adrian terhadapnya, belum lagi hinaan-hinaan yang sangat kejam yang telah diberikan oleh Ibu Vita kepadanya
ketika Dewi meminta pertanggungjawaban terhadap putranya. Nah pemirsa, mungkin itulah sekilas bocoran trailer alur cerita sinetron terbaru Dewi Rindu yang dapat channel ini hadirkan. Dan bagi kalian yang masih penasaran dengan alur cerita selanjutnya, terus ikuti dan tonton video dari channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info seputar sinetron yang akan segera tayang, yaitu sinetron Dewi Rindu yang tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para pemirsa setia SCTV. Dan bagi kalian yang sudah bergabung hingga memberikan like, komen maupun subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun dalam penyampaian saya yang kurang baik. Sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.